Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, dan kali ini saya akan bahas potensi peluang Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ya. Dan video ini saya buat pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Nah, seperti apa peluang Ganjar Pranowo di Pilpres 2023? Langsung saja simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan kita akan langsung saja untuk melihat potensi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Oke, langsung saja. Untuk Pilpres 2024 sendiri, untuk Ganjar Pranowo sebenarnya peluangnya cukup besar ya. Peluangnya dari grassroots itu cukup besar sekali. Ada dukungan-dukungan yang cukup kuat dari bawah, tetapi ya di sini sepertinya Ganjar Pranowo ada kartu the carrot, menggambarkan masih harus berjuang sendirian. Masih harus berjuang sendirian karena kendaraannya saat ini tidak memberikan supporting yang seutuhnya. Jadi ya memang untuk Ganjar Pranowo sendiri di Pilpres 2024, posisinya memang ya perjuangannya tuh nggak main-main ya. Perjuangannya berbeda dengan calon presiden yang lainnya. Karena memang ya di sini satu hal, Ganjar Pranowo ada di satu kendaraan yang berbeda dengan capres yang lainnya. Jadi ya memang harus berjuang sendirian ya. Dan di sini sebenarnya peluangnya cukup tinggi. Ada kartu strength di sini, memang secara elektabilitas akan terus naik ya. Dari waktu ke waktu elektabilitas Ganjar Pranowo ini saya prediksi memang akan terus naik, terus meningkat. Selalu saja ada peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan ya, mengalahkan capres yang lainnya, dan akan seimbang dengan capres yang sepertinya juga akan melaju sebagai capres dan mantan gubernur juga. Dan di sini ada kartu The High Prestige ya, yang memang posisinya di last minute ya. Di last minute sepertinya akan ada kejutan. Di last minute akan ada kejutan yang membuat banyak pihak ini tercengang ya. Apalagi memang politik ini kan adalah percaturan yang cukup dinamis ya, berubah-ubah. Jadi ya memang kerja keras Ganjar Pranowo selama ini memang bisa kita katakan akan membuahkan hasil dan akan bisa melaju di Pilpres 2024, dan potensinya sangat tinggi sekali. Dan kita nggak usah berbicara soal terpilih atau enggaknya. Yang terpenting saat ini untuk Ganjar Pranowo adalah bisa maju mencalonkan diri sebagai calon presiden dulu, ataupun sebagai calon wakil presiden. Tetapi seandainya ada dua opsi. Opsi pertama adalah jadi capres, opsi kedua adalah jadi cawapres. Jadi memang ada retorika yang sepertinya nggak perlu dijawab oleh beberapa hal, tetapi fokus saja untuk beberapa hal yang dua hal itu tadi. Akan ada kejutan di last minute ya. Dan di sini akan ada kejutan juga dari pihak lain atau dari partai lain yang sebelumnya mungkin ya anti atau kontra dengan Ganjar, tetapi di sini akan merapat ya, akan merapat ke situ. Dan ini cukup membuat kejutan yang luar biasa. Dan di sini untuk Ganjar sendiri ya hati-hati, karena memang ya dengan majunya Ganjar di tahun 2024 akan ada berbagai macam gelombang-gelombang yang pro dan kontra, dan itu merupakan hal yang wajar. Tetapi dari segi internal Ganjar Pranowo sendiri, dari kendaraannya saat ini, memang ya pro kontra itu cukup terasa ya untuk beberapa waktu ke depan. Apalagi ya menjelang 2024, menjelang pencalonan, banyak sekali pro kontra yang terus-menerus terjadi. Dan ini memang adalah rintangan pertama dari Ganjar Pranowo menghadapi pro kontra, menghadapi rintangan, menghadapi gelombang dari kendaraannya sendiri. Nah, tetapi jika seandainya untuk Ganjar Pranowo ini bisa untuk mencalonkan diri sebagai capres di 2024, di sini saya melihat ada potensi yang cukup tinggi, ada potensi yang cukup besar. Ganjar akan mendapatkan kedudukan itu. Ada kedudukan itu, Ganjar akan mendapatkan kedudukan itu di 2024. Tapi ya memang rintangannya nggak main-main ya. Rintangannya pun juga cukup besar, cukup banyak dibandingkan dengan presiden yang sekarang. Di 2024 memang rintangan dari Ganjar ini akan cukup bertubi-tubi, berlika-liku dihadapi. Karena ya memang ada sayap kanan, sayap kiri yang memang dua-duanya itu menyerang. Dua-duanya itu menyerang Ganjar. Jadi ya situasinya memang ya seperti ini. Ada potensi, ada peluang, tetapi ya memang lika-liku itu bakal terjadi. Dan di last minute, di detik-detik akhir, di sini bisa saya katakan untuk Ganjar Pranowo sendiri bakal bisa lah untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan dari Bapak Ganjar Pranowo sendiri. Karena memang di last minute akan ada beberapa
situasi-situasi yang cukup membahagiakan ya. Memang untuk saat ini ya, kondisinya saat ini 2023, kemudian ya sebelum menjelang pencalonan dan segala macam, banyak sekali dinamika yang terjadi. Ada situasi yang saling bertentangan, saling menimbulkan konflik, menimbulkan gejolak, perdebatan dan segala macam. Tetapi ya pada akhirnya untuk Ganjar Pranowo sendiri di last minute akan mendapatkan hal yang luar biasa, dan di sini potensinya untuk terpilih ya. Melihat sosok Ganjar sendiri, saya rasa memang dari representasi kartu yang kita buka ini sangat tinggi sekali representasi dari Ganjar Pranowo untuk bisa terpilih di Pilpres 2023. Tetapi di sini juga ditentukan oleh beberapa faktor. Satu, kendaraan politiknya apa? Itu juga ditentukan juga. Kendaraan politik yang saat ini memang ya tidak semua elemen yang ada di dalam kendaraan politik Ganjar itu mendukung Ganjar secara 100%. Ada beberapa pihak yang di dalam kendaraan politik Ganjar Pranowo yang memang kontra dengan Ganjar, termasuk sayap kanan dan juga sayap kirinya. Dan yang kedua adalah bagaimana mengatasi pergerakan-pergerakan bawah tanah yang bisa saja menggulingkan Ganjar. Dan ini juga harus diwaspadai oleh Ganjar sendiri. Makanya saat ini elektabilitas sedang menaiknya, sedang meningkat. Nah, oleh karena itu tetap jaga bagaimana elektabilitasnya tetap bertahan sampai pada detik akhir. Jadi jangan sampai ada gerakan-gerakan yang di bawah ini mengganggu dari situasi yang sudah ada. Dan yang ketiga, jangan sampai ada blunder. Karena apa? Memang ya sebelumnya memang ya ada beberapa blunder ya, ada beberapa ya kesalahan-kesalahan dari tim ses dan sebagainya yang seakan-akan akan menjadi bumerang yang bisa menyerang bagi Ganjar sendiri. Terutama dari relawan-relawan Ganjar ya, saya harap ya fokus saja dengan apa yang dilakukan. Gak usah serang sana, serang sini. Politik serang-serangan itu nggak bagus gitu loh. Jadi ya jangan sampai ada blunder yang dilakukan. Terutama ya buzzer-buzzer. Ya wajar lah semua capres ya itu pasti punya buzzer, punya tim sesnya sendiri. Tetapi di sini jangan sampai ada blunder. Kenapa? Sekali saja ada blunder, hal baik yang sudah dibangun itu bakal jatuh sia-sia. Hati-hati, hal baik yang sudah dibangun itu bisa jatuh dengan sia-sia ketika ada blunder, ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh Ganjar sendiri ataupun oleh tim sesnya. Jadi harus bisa lebih waspada, harus bisa lebih berhati-hati lagi untuk persiapan menghadapi 2024 ya. Tapi potensinya cukup tinggi, potensinya cukup luar biasa ya bagi Ganjar Pranowo untuk bisa melaju di Pilpres 2024 ya. Untuk kondisi saat ini memang ya sedang ada perdebatan, sedang ada pergejolakan-pergejolakan yang terjadi. Tetapi seiring berjalannya waktu, di sini di last minute ada hal yang mengejutkan bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi Ganjar Pranowo itu sendiri. Jadi ya seperti itu gambarannya untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Nah, berbicara soal persentase 53%, Ganjar Pranowo akan bisa melaju dan bisa terpilih untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ya, menggantikan Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi ya terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Matur suwun, matur nuwun teman-teman semuanya sudah menyimak video saya. Sehat selalu dan tidak perlu bertengkar, tidak perlu berantem karena perbedaan pilihan. Kita adalah satu dan satu adalah kita. Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu-satunya hal yang bisa menguatkan kita di tengah perbedaan yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.